Negara kecil dikelilingi musuh, tapi justru ditakuti. Apa yang dialami negara kecil yang bernama Israel bukan merupakan sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari strategi yang kejam, cerdas, dan sangat terencana. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat Israel begitu kuat sampai ditakuti? Bahkan negara adik kuasa seperti Amerika Serikat saja tunduk terhadap kepentingan Israel di kawasan. Pertanyaan ini tidak lahir dari realitas geopolitik yang sulit dibantah. Secara geografis, Israel berada di kawasan dengan tingkat konflik yang sangat tinggi, dengan sejarah panjang konfrontasi sejak Perang Arab-Israel 1948 hingga berbagai ekskalasi modern. Dalam kondisi seperti ini, logika umum seharusnya mengarah pada kerentanan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Israel membangun reputasi sebagai negara dengan kapasitas pertahanan, teknologi, dan intelijen yang melampaui ukuran wilayah maupun jumlah penduduknya. Kekuatan tersebut merupakan hasil dari akumulasi dari kebijakan strategis yang konsisten selama puluhan tahun. Negara ini mengembangkan pendekatan keamanan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan proaktif, dengan dukungan institusi seperti Israel Defense Forces dan jaringan intelijen global seperti Mossad. Pada saat yang sama, investasi besar dalam pendidikan, riset, dan inovasi menciptakan keunggulan kompetitif di bidang teknologi tinggi yang kemudian memperkuat sektor militer maupun ekonomi. Dalam video ini, kita tidak akan membahas kekejaman terhadap kemanusiaan yang telah dilakukan Israel. Akan tetapi, kita akan menjawab mengapa Israel begitu kuat dalam banyak bidang. Bangsa Yahudi adalah salah satu bangsa yang cukup tua. Usianya sudah ribuan tahun. Selama ribuan tahun itu, mereka lebih sering tertindas daripada berkuasa, terusir dari negerinya sendiri, dan terpencar-pencar di mana-mana. Pengalaman historis bangsa Yahudi modern, terutama tragedi Holocaust, menjadi titik balik. Peristiwa Holocaust memiliki dampak yang sangat mendalam terhadap pembentukan identitas nasional Israel. Peristiwa tersebut bukan hanya menjadi memori kolektif, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi psikologis dan ideologis dalam merumuskan arah kebijakan negara. Trauma kolektif yang lahir dari pengalaman sejarah panjang, mulai dari diaspora, diskriminasi, hingga genosida, menciptakan kesadaran eksistensial yang kuat di kalangan masyarakat Israel. Kesadaran ini mendorong terbentuknya 3 orientasi utama dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, tingginya kesadaran akan keamanan nasional, di mana ancaman eksternal dipandang sebagai sesuatu yang nyata dan berkelanjutan, bukan hanya hipotesis. Hal ini tercermin dalam prioritas anggaran, kebijakan pertahanan, serta kesiapsiagaan masyarakat sipil yang begitu terencana dan terarah dengan sangat baik. Yang kedua, penekanan pada kemandirian strategis, yaitu upaya untuk tidak bergantung sepenuhnya pada aktor eksternal dalam menjamin keamanan dan keberlangsungan negara, meskipun tetap menjalin aliansi internasional. Yang ketiga, orientasi pada keberlangsungan negara. Hal ini menjadikan eksistensi negara sebagai prioritas tertinggi di atas kepentingan lainnya, termasuk dalam pengambilan keputusan politik dan militer. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut menghasilkan suatu karakter masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai security-driven society. Dalam konteks ini, isu keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi militer seperti IDF, tetapi telah terinternalisasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya politik masyarakatnya. Lebih jauh, kondisi ini mempengaruhi cara negara merancang kebijakan publik secara menyeluruh. Keamanan tidak diposisikan sebagai sektor terpisah, melainkan sebagai kerangka utama yang membentuk kebijakan luar negeri, pembangunan ekonomi, hingga inovasi teknologi. Dengan kata lain, keberlanjutan negara tidak hanya dipertahankan melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui integrasi antara kesadaran historis, kapasitas institusional, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional. Israel menempatkan sumber daya manusia sebagai aset strategis utama dalam pembangunan nasional. Berbeda dengan negara yang mengandalkan kekayaan alam, Israel sejak awal menyadari bahwa keterbatasan geografis dan demografis hanya dapat diimbangi melalui investasi besar pada kualitas manusia.
khususnya dalam bidang pendidikan, sains, dan teknologi. Bahkan saat ini indeks pembangunan manusia Israel menempati urutan ke-27 secara global, sedangkan untuk negara kita Indonesia jauh menempati urutan ke-113. Sistem pendidikan yang dikembangkan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan pola pikir. Kurikulum dan metode pembelajaran dirancang untuk mendorong pemikiran kritis dan kemampuan problem solving, integrasi antara pendidikan sipil dan militer, dan pengembangan inovasi sejak usia dini. Pendekatan ini menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga adaptif dan inovatif. Dalam konteks ini, wajib militer di Israel juga memainkan peran penting sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia profesional. Banyak individu memperoleh pengalaman praktik dalam bidang teknologi canggih selama masa dinas, yang kemudian menjadi modal dalam membangun karir di sektor sipil, khususnya industri teknologi. Selain itu, institusi intelijen seperti Mossad dan berbagai unit militer berbasis teknologi berfungsi sebagai inkubator talenta unggulan. Unit-unit ini tidak hanya berfokus pada operasi keamanan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan analitis, kecerdasan buatan, dan keamanan siber. Lingkungan kerja yang menuntut presisi tinggi, kecepatan pengambilan keputusan, serta inovasi berkelanjutan menjadikan institusi-institusi tersebut sebagai pusat pembentukan sumber daya manusia kelas dunia. Individu yang telah terlatih dalam lingkungan bertekanan tinggi kemudian membawa pengalaman tersebut ke dunia startup, riset, dan perusahaan teknologi, sehingga memperkuat posisi Israel sebagai salah satu pusat inovasi global. Israel dikenal luas sebagai startup nation, sebuah istilah yang merujuk pada tingginya jumlah perusahaan rintisan serta kuatnya budaya kewirausahaan berbasis teknologi. Fenomena ini tidak muncul secara spontan, melainkan merupakan hasil dari ekosistem yang dirancang dan berkembang secara sistematis dalam beberapa dekade. Salah satu pilar utama ekosistem ini adalah kolaborasi erat antara militer, akademisi, dan industri. Pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di lingkungan militer, terutama dalam bidang keamanan siber, komunikasi, dan analisis data, seringkali ditransfer ke sektor sipil. Universitas dan lembaga riset kemudian menyempurnakan inovasi tersebut sebelum akhirnya diadopsi dan dikomersialisasikan oleh industri. Pola ini menciptakan siklus inovasi yang berkelanjutan dan sangat produktif. Selain itu, budaya sosial di Israel menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap kegagalan. Dalam banyak kasus, kegagalan dalam membangun startup tidak dianggap sebagai aib, melainkan sebagai pengalaman berharga yang meningkatkan kapasitas individu dalam mencoba kembali. Lingkungan seperti ini mendorong keberanian untuk bereksperimen dan mengambil resiko, dua elemen yang sangat penting dalam inovasi teknologi. Inilah yang tidak dimiliki oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Sebuah kegagalan dalam usaha sering dikatakan sebagai aib yang harus dibuang dan dihentikan programnya. Padahal kegagalan adalah pengalaman berharga yang bisa dievaluasi dan diperbaiki. Faktor penting lainnya di Israel adalah akses terhadap investasi global. Israel memiliki koneksi yang kuat dengan jaringan investor internasional, termasuk modal Ventura dari Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini memungkinkan startup lokal untuk memperoleh pendanaan yang signifikan sejak tahap awal pengembangan, sekaligus membuka akses ke pasar global. Kehadiran perusahaan multinasional seperti Intel dan Google yang menjadikan Israel sebagai pusat penelitian dan pengembangan semakin memperkuat ekosistem ini. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya membawa investasi, tetapi juga transfer teknologi, standar global, serta peluang kolaborasi bagi talenta lokal. Israel adalah negara yang miskin sumber daya dan tanahnya sangat tandus. Keterbatasan sumber daya alam yang dialami ini, khususnya air dan lahan subur, menjadi tantangan struktural utama bagi Israel. Sebagian besar wilayahnya beriklim kering hingga semi-arid atau stepa dengan curah hujan yang rendah dan distribusi air yang tidak merata. Namun, alih-alih menjadi hambatan permanen,
Kondisi ini justru mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sektor pertanian yang berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan. Lagi-lagi Israel membuat tercengang bangsa-bangsa di dunia. Salah satu terobosan paling signifikan adalah sistem irigasi tetes atau drip irrigation, yaitu metode pemberian air langsung ke akar tanaman dalam jumlah yang terukur. Teknologi ini memungkinkan pengurangan pemborosan air secara drastis, sekaligus meningkatkan produktivitas tanaman, sehingga lahan-lahan tandus di Israel bisa diubah menjadi lahan pertanian yang sangat subur dan hijau. Selain itu, Israel juga mengembangkan sistem daur ulang air skala besar, di mana sebagian besar air limbah domestik diolah kembali dan digunakan untuk keperluan pertanian. Tingkat daur ulang air di Israel termasuk yang tertinggi di dunia, menjadikan model bagi banyak negara lain yang menghadapi krisis air. Militer Israel, yaitu Israel Defense Forces, merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan negara, sekaligus memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Berbeda dengan banyak negara lain, kekuatan militer Israel tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau persenjataan konvensional, tetapi oleh integrasi antara sumber daya manusia, teknologi tinggi, dan sistem intelijen yang sangat maju. Salah satu karakteristik utamanya adalah penerapan wajib militer bagi warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat jumlah personel, tetapi juga menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi terhadap ancaman. Selain itu, pengalaman militer sejak usia muda membentuk disiplin, kepemimpinan, serta kemampuan teknis yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan sipil, khususnya di sektor teknologi. Karakteristik yang kedua adalah integrasi teknologi tinggi dalam sistem pertahanan. Israel secara konsisten menginvestasikan sumber daya besar dalam penelitian dan pengembangan militer. Teknologi seperti drone, sistem pengawasan berbasis sensor, hingga kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dalam strategi pertahanan mereka. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi operasional yang tinggi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kekuatan konvensional semata. Selanjutnya, Israel memiliki keunggulan dalam intelijen dan operasi siber yang menjadi elemen krusial dalam perang modern. Kemampuan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara cepat dan akurat memberikan keunggulan strategis dalam pengambilan keputusan. Institusi intelijen seperti Mossad dikenal memiliki jaringan global dan kapasitas operasi yang canggih, baik dalam konteks keamanan nasional maupun pencegahan ancaman eksternal. Salah satu contoh konkret dari superioritas teknologi pertahanan Israel adalah sistem Iron Dome yang dirancang untuk mendeteksi, melacak, dan mencegat roket atau proyektil jarak pendek sebelum mencapai target. Sistem ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan secara efektif untuk menghadapi ancaman asimetris yang semakin kompleks di era modern. Israel juga telah berkembang menjadi salah satu pusat inovasi global dalam bidang teknologi tinggi, khususnya pada sektor Artificial Intelligence atau AI, Cyber Security, dan Big Data Analytics. Perkembangan ini tidak terlepas dari kombinasi antara kualitas sumber daya manusia, ekosistem riset yang kuat, serta keterkaitan erat antara kebutuhan militer dan pengembangan teknologi sipil. Dalam bidang Artificial Intelligence, Israel berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan analisis data secara cepat dan akurat, termasuk dalam pengambilan keputusan berbasis algoritma. Teknologi AI digunakan secara luas dalam berbagai sektor, mulai dari sistem pertahanan hingga aplikasi komersial seperti fintech, health tech, dan otomatisasi industri. Pendekatan ini menempatkan Israel sebagai salah satu pemain penting dalam kompetisi global di era transformasi digital. Pada sektor cyber security, Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan kemampuan paling maju di dunia. Ancaman siber yang terus berkembang mendorong negara ini untuk mengembangkan sistem keamanan digital yang adaptif dan inovatif. Banyak perusahaan keamanan siber global memiliki akar atau pusat pengembangan di Israel, menjadikan negara ini sebagai salah satu hub utama dalam perlindungan infrastruktur digital. Sementara itu, pemanfaatan Big Data Analytics memungkinkan pengolahan data dalam skala besar untuk menghasilkan wawasan strategis, baik dalam konteks militer maupun ekonomi. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memprediksi tren, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor.
Keunggulan Israel ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan 3 bidang tersebut ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam sektor kesehatan, misalnya AI digunakan sebagai diagnosis penyakit dan pengembangan terapi yang lebih presisi. Dalam sektor keuangan, teknologi ini mendukung sistem pembayaran digital, deteksi penipuan, serta analisis risiko. Sementara dalam industri digital, AI dan data menjadi fondasi bagi inovasi produk dan layanan berbasis teknologi. Jika kita berbicara tentang Israel, tentunya kita tidak dapat melupakan yang namanya Amerika Serikat. Hubungan strategis antara Israel dan Amerika Serikat merupakan salah satu faktor penting yang memperkuat posisi Israel dalam sistem internasional. Kemitraan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek militer, ekonomi, teknologi, hingga diplomasi, yang secara keseluruhan memberikan keuntungan signifikan bagi pembangunan dan keamanan nasional Israel. Dalam bidang militer, Amerika Serikat memberikan bantuan dalam bentuk pendanaan, transfer teknologi, serta kerjasama pengembangan sistem pertahanan. Dukungan ini memungkinkan Israel untuk mempertahankan keunggulan militernya di kawasan, sekaligus mempercepat inovasi dalam teknologi pertahanan modern. Di sektor ekonomi, hubungan bilateral ini membuka akses terhadap investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, serta memperkuat integrasi Israel ke dalam pasar global. Banyak perusahaan dan investor dari Amerika Serikat berperan dalam mendukung pertumbuhan sektor teknologi tinggi Israel, termasuk dalam pendanaan startup dan pengembangan industri berbasis inovasi. Selain itu, dalam aspek perdagangan dan akses pasar, kerjasama ini memberikan kemudahan bagi produk dan teknologi Israel untuk masuk ke pasar internasional, khususnya pasar Amerika Serikat yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Hal ini tentunya memperluas peluang ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Israel di tingkat global. Dari sisi diplomasi, dukungan Amerika Serikat juga berperan dalam memperkuat posisi Israel di forum internasional. Hubungan ini seringkali memberikan perlindungan politik dalam berbagai isu global yang secara tidak langsung mendukung stabilitas nasional Israel di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Akhirnya, kita sampai kesimpulan. Kekuatan nasional Israel merupakan hasil dari integrasi berbagai faktor strategis yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Tidak ada satu variabel tunggal yang dapat menjelaskan keberhasilan Israel dalam mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kapasitas nasionalnya di tengah tekanan geopolitik yang kompleks. Dengan demikian, kekuatan Israel tidak dapat dipahami secara parsial atau hanya dari perspektif militer semata. Ia merupakan hasil dari sinergi antara faktor sosial, teknologi, militer, dan ekonomi yang dirancang secara terintegrasi dan dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Pendekatan ini memungkinkan Israel tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai salah satu aktor penting dalam dinamika global, meskipun menghadapi tekanan eksternal yang terus berlangsung. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.